Selamat pagi ibu-ibu. Semangat semuanya. Wow ya. Semangat dong, kan kemarin baru pulang retret ya. Jadi pasti di retret ini ibu-ibu semua terima banyak hal. Nah, sebentar sebelum saya mau sharing firman, saya mau panggil ibu yang mungil dan cantik ya, Ibu Feli. Mana? Mana Ibu Feli? Ya, Ibu Feli akan cerita ya, dia akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang apapun yang Tuhan kerjakan lewat THCL ini ya. Oke, silakan. Shalom ibu-ibu. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat khususnya Ketua WBI ya yang banyak mensupport saya. Kenapa saya mau bersaksi? Karena THCL ini ketika saya mengikuti ini, saya lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Mungkin teman-teman ibu-ibu melihatnya sekilas saya baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau saya mau bilang 2025 ini tahun yang nggak mudah buat saya. Tadinya saya nggak mau ikut gitu ya THCL. Kenapa? Karena saya pengennya selesai gitu sampai semua sesi saya ikutin gitu. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya untuk tetap ikut gitu. Dan ternyata sesi demi sesi saya sangat dikuatkan. Bagaimana kita ketika di retret khususnya pimpinan Roh Kudus yang terus menerus gitu ya. Bagaimana kita tetap melihat ada penyertaan Tuhan sekalipun kita ada di padang gurun gitu ya. Bagaimana sesi transformasi hati gitu ya. Saya melihat banyak hal yang hari-hari ini secara mata jasmani saya nggak bisa bilang keadaan saya baik. Tapi lewat sesi demi sesi satu teduh yang ada, saya diingetin bahwa janji Tuhan itu iya dan amin gitu. Mau apapun keadaan kita. Jadi saya sangat bersyukur ternyata ini udah di sesi terakhir gitu. Dan ternyata semuanya terlewati gitu. Semuanya saya bisa tetap berdiri ada gitu. Setiap sesi demi sesi saya tetap mengalami bagaimana kekuatan Tuhan lewat satu teduh, lewat sesi demi sesi gitu ya. Walaupun saya masih tetap jungkir balik gitu ya, harus ibadah, harus pelayanan, harus saat teduh sesi demi sesi gitu ya. Tapi saya menyatakan Tuhan baik gitu. Ketika Tuhan tetap memegang saya untuk mengikuti sesi demi sesi. Walaupun sebenarnya THCL ini saya pernah mengikuti dulu waktu masih single, waktu saya masih kuliah di Abalov yang green, iya gitu. Iya, jadi tadinya nggak mau ikut karena itu, tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih juga buat Cirinda, teman-teman di Tulip yang selalu support setiap kali small group gitu ya. Kalau ditanya, ayo sharing, saya tuh selalu nggak mau sharing gitu. Kenapa? Karena udah nggak ada energi untuk bercerita. Tapi saya selalu dipaksa secara halus, ayo sharing. Dan ternyata sharing ini juga mengeluarkan apa yang saya rasakan, kesesakan, itu cukup menolong saya sehingga saya boleh ada sampai hari ini di tengah-tengah ibu-ibu semua. Itu aja kesaksian. Oke, saya mau berdoa buat Feli sebentar ya. Yuk ibu-ibu kedangan tangan, kita berdoa buat Feli. Kami percaya pagi ini ada terobosan dalam roh Feli. Dia mengalami kesembuhan, kemenangan Tuhan. Lewat kesaksian ini kami percaya Tuhan, Kau akan pakai hidup Ibu Feli untuk sungguh-sungguh memberkati. Feli rindu menjadi sahabat Allah. Feli rindu praktek firman-Mu itu, kesembuhan, kemenangan itu terjadi dalam hidupnya. Hari ini kami memberkati dia dan kami lepaskan pernyataan itu terjadi dalam hidupnya. Dia akan menjadi saksi-Mu yang hidup. Dia akan menyatakan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Makasih Feli, God bless you. Ya, nah ibu-ibu tadi Feli katakan ini udah yang terakhir ya. Memang secara pelajaran THCL ini yang minggu terakhir, minggu ke-7. Ya, jadi sudah 49 hari ibu-ibu semua
saat teduh dengan materi yang sudah disampaikan ya. Tiap minggu ada saat teduhnya 7 hari ya. Tetapi bukan berarti hari ini selesai. Bye. Bye-bye ya, kayak kita mau pergi jauh gitu. Enggak. Justru hari ini adalah awal yang baru. Kita mau praktek, kita mau aplikasi bagaimana THCL Changing Life ini ya, Touching Heaven Changing Life ini, kita mau menyentuh surga, menjadi sahabatnya Allah itu terjadi dan aplikasi dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Amin ibu-ibu ya. Jadi bukan bye-bye selesai ya, yuk saat teduhnya yuk udah selesai kita ganti ya, nggak apa-apa. Nah yang kami lakukan di 2006 ya ibu-ibu, kita juga buatkan, kita sebutnya kampanye THCL waktu itu 7 minggu berturut-turut, dan di ibadah minggu setiap minggu itu ada khotbahnya THCL. Tetapi ketika sudah selesai kita ulang lagi 7 minggu berikutnya, bukan khotbahnya loh, saat teduhnya. Saat teduhnya kita ulang lagi sampai 3 kali. Dan itu waktu yang kedua, waktu yang ketiga kita lebih diberkati. Karena lebih close, lebih dalam, dan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dan Tuhan bukakan buat kehidupan kita. Amin. Ya, katakan kiri kanan, semangat. Ya, lanjutkan. Ya, jangan ada yang bolong. Oke, ya hari ini ya saya share tentang menjadi sahabat Allah. Ya, THCL yang ke-7 ya. Nah, kalau kata sahabat sama teman sama gak ibu-ibu? Ya, sahabat sama teman sama gak? Beda. Bedanya apa Bu? Siapa yang bilang beda? Oke, kalau teman gimana Bu teman? Oh, teman biasa aja gitu ya. Tapi kalau sahabat, dekat di hati, ya kan? Siapa di sini sahabatan? Ini satu deret sahabatan gak nih? Berenam, sahabatan. Nah, kalau nginep di rumahnya, saya masih inget dulu waktu saya belum nikah, saya punya bestie ya, sahabat deket banget ya. Terus nginep di rumah dia, itu bisa begadang sampai subuh ibu-ibu. Ngobrol nggak pakai titik koma terus sampai jam 5 pagi, sampai mata udah nggak bisa melek. Padahal saya bukan orang begadang, tapi karena dia bestie aku mau curhat semuanya, tumpahin gitu loh semuanya. Begitu gak ibu-ibu? Nah sekarang bagaimana kita dengan Allah? Bisa gak malam ini pada begadang semua, nggak tidur? Ngobrol sama bestinya ya, bukan begitu maksudnya, tapi hari ini kita mau menjadi sahabat Allah yang sejati. Amin. Nah coba kita lihat ayatnya, dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 apa? Tuhan rindu ya, coba kasih tahu, Tuhan rindu loh untuk kita bertumbuh ya sampai menjadi sahabatnya ya. Yuk kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Hanya kepada mereka Ia memberitahukan rahasia janji-janjinya. Amin. Nah setiap kita ini ada plusnya loh ibu-ibu. Kalau kita menjadi bestinya Allah, menjadi sahabatnya Allah, janjinya apa? Dia akan kasih tahu rahasia-rahasianya. Rahasia janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Apa sih yang disebut rahasia ibu-ibu? Sederhana lah ya. Waktu dulu saya belum bertobat, saya beragama lain. Hidup saya morat-marit, kacau balau, gak jelas. Minder, putus asa, bingung, linglung, semua tuh ada di situ. Tapi ketika saya terima Dia sebagai Tuhan Yesus, saya jadikan Dia sebagai sahabat saya, langsung yang nomor 1 saya terima apa? Damai sejahtera. Amin. Dan itu gak bisa dikasih sama siapa-siapa. Gak bisa dicukupkan uang, dikasih siapa, tidak. Tapi damai sejahtera itu benar-benar terjadi sampai hari ini ibu-ibu. Ya, coba cek. Saya masih ada damai gak ya? Atau lagi dingin rohani? Atau lagi tawar? Atau lagi adem? Ya.
Tapi hari ini kita tahu ketika kita bersahabat dengan Allah, kita menjadi sesuatu yang besar dalam hidup dia. Dan janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau jadi sahabat ya, ibu-ibu, kita harus belajar terus terbuka dan otentik. Setuju? Setuju ya? Jadi jangan ngomong sama bapak malu-malu di kolong meja, ngumpet-ngumpet gitu. Bapak saya mau ngomong tapi saya malu-malu mau curhat, jangan. Rugi ya. Rugi kalau kita malu-malu sama bapak. Tapi kita mesti otentik, terbuka dengan jujur kalau dia itu sahabat kita yang sejati. Amin. Ya, nah terus ketika kita jujur terbuka sebagai sahabat dia, rahasia janji-janjinya itu terjadi. Contohnya nih, ya ibu-ibu, saya mau ceritain waktu saya udah terima Yesus dan lahir baru ya, waktu mendekati umur 30, saya dak-dikduk. Waduh bentar lagi saya pindah kepala 3 kan. Tapi belum ada jagoannya, siapa sih pangeran yang mau jatuh cinta dengan saya? Sedangkan waktu itu saya 7 bersaudara, adik saya sudah menikah 2 dan saya sudah punya ponakan. Tapi saya masih seorang diri aja ya, waduh kagak jelas. Tapi waktu itu saya mau terus semakin jadi sahabat Tuhan. Tiba-tiba janji Tuhan itu terjadi. Hana, kamu akan menikah di umur 33. Hah? Lama banget Tuhan, 3 tahun lagi dong, 33. Ya, bener nih Tuhan. 3 tahun lagi lama lu, 3 kali 12 bulan, 36 bulan lama Tuhan. Tapi kata Tuhan, dengar Hana, kamu akan menikah 33 tahun. Terus yang kedua, kamu akan menikah dengan seorang pria yang bukan di Abalaf. Pak Budi Setiawan itu bukan lahir baru di Abalaf. Dia dari UI, dari Perkantas, tapi dia baru join tahun 90-an. Sedangkan saya dari tahun 80-an. Nah jadi waktu saya bilang kamu akan menikah dengan seorang pria yang dari luar Abalaf. Saya bilang, Tuhan segitu banyak pria di Abalaf gak ada satu buat Hana. Ya. Tapi namanya janji Tuhan. Saya langsung ambil buku, saya catat teman-teman. 1, saya menikah umur 33. 2, saya menikah dengan pria luar. Nah terus gak lama janji Tuhan datang lagi buat saya. Saya lagi saat teduh pagi. Nah makanya kalau kita nih pagi-pagi saat teduh, connect kepada Bapa, connect kepada sahabat, itu biasanya dikasih yang sangat spektakuler ibu-ibu. Tiba-tiba waktu itu saya lagi sedih ya, mau umur 30 takut kayaknya ya. Waduh 30 belum ada calon, terus adik saya sudah menikah 2, rasanya mama saya tiap hari pagi dia bilang, kapan kamu nikah? Nama saya di rumah Uung dipanggil. Kapan kamu nikah? Terus pulang kerja, kapan kamu nikah? Makan sana gereja, makan di gereja mulu katanya, kagak nikah. Wah pokoknya saya abis deh ya. Nah di saat-saat saya lagi sedih kayak gitu, tiba-tiba Tuhan ngomong, ya lagi doa pagi, Tuhan kasih kertas tiba-tiba. Ada dari kertas dari atas turun dan Tuhan berkata, calon suamimu adalah Budi Setiawan. Wah, mata saya sampai toeng keluar, melotot ibu-ibu. Siapakah Budi Setiawan itu? Saya bingung karena di Abalov banyak sekali Budi. Budi Cahyono, Budi Sugiarto, ya kan, Budi Yanto, pokoknya Budinya banyak banget, saya sampai lupa deh saking banyak. Nah Budi Setiawan bagi saya asing banget, siapakah manusia ini? Singkat cerita waktu itu saya full time, saya datang ke kantor dengan semangat 45 dan saya mau cari biodatanya, siapakah Budi Setiawan itu? Ya, nah artinya apa? Ibu-ibu perhatikan, ketika kita dekat sama Tuhan, jadi sahabat Tuhan, tadi katanya apa? Dia kasih tahu janji-janjinya. Dan apa yang saya ceritakan itu semua tergenapi. Puji Tuhan ya. Sampai hari ini suami saya masih tetap Budi Setiawan, gak ditukar-tukar lagi. Ya. Terus saya menikah umur 33 tuh ada cerita sendiri, ada panjang kalau saya ceritain ya. Dan memang Pak Budi bukan dari Abalaf ya. Dan janji Tuhan itu terjadi buat hidup saya. Amin. Nah berikutnya kita lihat. Ada 3 tahap menjadi sahabat Allah ya. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama 3 sahabat.
Kalau kita lihat ini pohon apa? Pohon apa? Pohon anggur. Siapa di sini yang nggak suka anggur? Enggak ya, semua kita suka anggur ya ibu-ibu ya. Anggur itu enak ya, oke. Nah tapi sekarang kita lihat yang pertama dikatakan apa? Kita saling tinggal atau sama dengan dalam kurung kita berbuah ya. Yang tahap yang pertama adalah saling tinggal ya. Yuk ayatnya baca 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah gambar ini lihat deh. Yesus dengan ibu yang cantik ini kayak tadi Feli ya yang lagi kesaksian. Cuma gak pakai baju merah ya. Ya, Yesus dengan ibu yang cantik ini dan di hatinya jelas ada Yesus. Artinya tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang di sini masih punya Alkitab seperti yang saya bawa? Atau semuanya udah elektronik? Oke. Gak ada apa Bu? Oh gak bisa baca. Oh dikit aja. Nanti minta tolong Lista ajarin baca. Mana Lista? Oh Listanya gak ada. Minta tolong ini ibu-ibu yang cantik ini. Semuanya bisa ajarin baca. Ya Bu ya? Mau belajar baca Bu? Hah? Ya. Ya, nah ingat Yesus ini sama dengan firman. Firman ini sama dengan Yesus. Jadi dikatakan saling tinggal itu kita nggak usah susah-susah. Kita tiap hari rajin ya. Ini Alkitab saya dari bertobat nih ibu-ibu ya. Jadi udah rusuh banget, udah jelek banget ya kan. Tapi saya jatuh cinta sama ini karena di sini banyak tulisan-tulisan dan coretan-coretan memori-memori saya bersama Bapak ya. Nah, jadi yang dimaksud tinggal itu benar-benar kita mesti fokus ya. Kita menjadi satu, kita connect dengan dia. Kita apapun yang kita lakukan, kita tanya sama Bapak. Jadi kalau statement kita di THCL yang pertama saya bawain apa? Apa-apa. Ulang 2, 3. Apa-apa. Nah inilah tinggal. Ya, udah praktek ibu-ibu? Kita praktek ya. Nah makanya di THCL itu kita tuntun ada saat teduhnya setiap minggu. Nah saat teduh itu bisa diulang, dengan diulang kita akan mendapat rema yang rema lagi. Nah jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, kita pasti berbuah. Contohnya yang paling pertama adalah kita mengalami buah pertobatan. Setuju? Ya, di sini saya yakin ibu-ibu sudah bertobat dan lahir baru. Siapa yang masih bingung lahir barunya angkat tangan? Ada? Oh enggak ada, berarti semuanya sudah lahir baru ya. Nah itulah Yohanes 15 ayat 4 itu ketika kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita pasti berbuah. Nah berikutnya yang kedua adalah pengudusan dan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat yang kedua. Sama-sama coba kita baca 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Nah ini yang serunya nih. Apa? Pertama, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Dipotong pakai apa ya ibu-ibu?
ya, pakai pisau, pakai gunting, ya kan. Pokoknya ranting yang nggak berbuah dipotong. Kemarin saya dikasih pohon tomat sama teman saya, tiba-tiba itu pohon tomatnya kena hama. Ya daun-daunnya kering. Ya, apa yang saya lakukan? Langsung saya potong. Saya potong yang kering-kering supaya tumbuh daun yang baru. Ya. Nah, di sini bicara pengertian tentang pengudusan berbuah banyak. Yang namanya dipotong itu kita perlu ditegur. Ya kan? Kita perlu dinasehati dan kita perlu benar-benar bertobat dari dosa. Oke. Nah, kalau kita ibu-ibu dosanya apa sih? Mungkin bukan membunuh sih. Bukan mencuri sih, bukan yang kayak preman-preman. Dosa yang kecil-kecil deh, coba. Ibu-ibu bisa ngomong nggak? Dosa apa aja sih contohnya? Dosa apa, Bu? Apa? Oh, gosip. Gosip itu makin digosok, makin sip. Gosip, ngomongin orang lain gitu ya Bu ya. Oke, terus apa lagi? Kalau ngomongin Prabowo sih nggak apa-apa, kan jauh ngomongin menteri-menteri. Tapi kalau ngomongin teman-teman se-WBI itu bisa jadi masalah, ya kan? Jadi gosip itu harus dipotong, ya kan? Nggak boleh ngegosip, ya. Jadi kalau bahasanya bukan ngegosip, tapi bahasanya harus membangun, ya. Oke, apalagi sih dosa-dosanya yang lain? Coba. Apa? Makan. Apa? Marah. Oke, ya itu ntar ada marah ya. Nah, jadi sekarang kita lihat yang namanya dipotong itu jelas dosa. Ya, ada dosa. Kalau misalnya contoh saya baru ngelayanin ada seorang istri yang dia memang pekerjaannya dia punya posisi ya Ibu. Dia sebagai direktur di satu perusahaan ya. Singkat cerita suaminya biasa-biasa aja pekerjaannya ya. Karena dia sering tugas luar kota, sering tugas luar negeri, akhirnya dia lupa diri. Kalau pria yang lebih umurnya jauh di dia itu juga udah punya anak, punya mantu dan punya cucu. Dia lupa, dia selingkuh dengan pria itu. Ya, nah jelas kalau kayak gitu harus dipotong, ya kan? Karena itu dosa, ya harus ditinggalin. Kita siapa di sini yang terikat drakor? Drakor, dracin, wah ya. Aduh terima kasih buat ibu-ibu yang jujur. Coba tepuk tangan dong buat ibu-ibu yang jujur semuanya. Tadi statement kita apa supaya kita lupa drakor sama dracin apa? Apa-apa. Nah sekarang dikit-dikit mau drakor atau dikit-dikit mau dracin ya. Atur sendiri ibu-ibu yang lebih tahu ya. Nah tapi firman Tuhan berkata hari ini kalau kita mau berbuah banyak kita siap dipotong. Caranya gimana? Kalau yang sekarang tiap hari drakor dikurangin lah. Kalau saya bilang potong langsung si ibu kolot banget sih kan kita perlu me time ya kan. Oke lah, kalau yang sekarang tiap hari atau sehari berapa seri ya kan? Berapa seri atau berapa sesi sih namanya kalau drakor? Episode, nah itu lebih pinter. Berapa episode dikurangin ya. Supaya bisa menjadi sahabat Allah dikurangin jadi seminggu satu kali. Me time-nya khusus Jumat ya. Atau khusus Sabtu gitu loh ya. Jadi ada penguasaan diri ya. Oke, nah terus berikutnya kita lihat. Dari pengudusan buah-buah itu kita mesti belajar sesuatu ya. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu apakah itu memang maunya Tuhan ya, maunya sahabat kita ya. Nah terus sekarang apa aja sih yang Tuhan sedang potong atau kuduskan dalam kehidupan kita ya. Apa-apa aja nih, ini uraian-uraiannya beberapa ya yang mungkin beberapa ibu-ibu juga sudah ngerti. Pertama sikap egois, ya jelas ya. Egois itu namanya apa sih Bu? Egois namanya apa? Mau menang sendiri 100, terus apa lagi? Egois itu apa lagi? Nggak mau ngalah, ya benar 100, apa lagi? Hah? Apa kencengan Bu? Gak terima nasihat orang, ya terus apa lagi? Satu lagi? Gak peduli, udah pinter saya gak usah ngomongin tuh ibu-ibu buat sendiri.
Jadi yang namanya sikap egois itu kita mesti dibersihkan, ya kan? Nah, yang dibersihkan sikap egois itu bukan dari orang-orang yang jauh, ya kan? Kita dibersihkan pasti firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, saling, ya kan? Pertama dengan sahabat kita yang satu ranjang, oke? Yang masih ada suami di sini, kecuali yang single parent ya, yang masih ada suami. Jadi orang-orang yang dekat loh, suami kita, anak-anak, mantu, cucu kita berproses untuk tidak egois. Benar gak ibu-ibu? Ya, bukan dengan orang yang jauh. Di sana tuh di Gaza ada teman saya yang lagi kelaparan. Enggak ada yang orang jauh-jauh tuh enggak ada, ya kan? Tapi orang-orang yang deket lah kita berproses dibersihkan. Ya. Karena kalau kita mau menjadi sahabat Allah, kita siap dengan segala sesuatu. Nah, yang berikutnya apa? Urusan marah ya, kepahitan, marah ya. Di sini kita percaya urusan kepahitan, urusan marah saya rasa kita harus sembuh ya. Kita harus menang. Karena kemarin lewat sesi di retret pun kita sudah bahas ya tentang transformasi hati. Bagaimana kita jangan sumbunya pendek ibu-ibu. Tahu kan sumbu pendek itu kena minyak tanah dikit langsung ya. Terus ada mungkin ibu-ibu yang model, Bu Hana saya mah modelnya senggol bacok katanya. Ya ditoel gua bacok loh katanya. Nah jangan ibu-ibu. Dulu mungkin kalau waktu masih 20-an bolehlah senggol bacok. Masih ada tenaga. Sekarang kan ibu rata-rata umurnya deket-deket dengan saya juga kan. 40 ke atas lah intinya ya kan. Udah mendekati mau setengah abad. Nah kita mesti belajar. Jadi kata pahit, kata kemarahan ini kita mesti sembuh. Ya, dengan kita mengizinkan firman memotong hidup kita, firman membersihkan hati kita, ini semua akan sembuh. Amin. Ya. Nah, berikutnya takut, khawatir, ya. Di sini ada yang masih suka takut? Ya. Takut yang aneh-aneh, ya, takutnya yang kurang-kurang jelas gitu ya. Takut ketinggian, ya, atau takut gelap, ya kan? Atau kalau takut sama singa sih, saya juga takut sama singa sih ibu-ibu, ya kan. Tapi ada yang aneh tuh yang saya cerita kemarin, ada yang takut cecek, ya. Nah di rumah kan selalu ada cecek, jadi kalau pas cecek lewat dia kayak menghadapi harimau lagi lewat. Wah jadi semua tiarap, kursi geser, meja geser, dia lari kiri lari kanan. Ujung-ujungnya dia kepleset, dengkulnya robek, gara-gara cecek. Ya, nah jadi kita mesti perhatikan hal-hal kayak gitu, jangan kita lakukan ya. Nah kita minta Allah sendiri yang membersihkan. Berikutnya kata sia-sia, tadi sudah ya gosip ya ibu-ibu, bohong dan kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk apa sih? Contohnya baru saja saya pelayanan di Malaysia, terus kita jalan-jalan ke Genting Highland ya ibu-ibu ke Genting ya. Ke tempat perjudian dan pas saya masuk sama suami saya kaget banget. Saya juga masuk gara-gara diizinin ada teman sana yang ngerti. Kalau enggak sih kita nggak boleh kan, nggak boleh sembarangan masuk. Pas saya masuk saya kaget ibu-ibu. Itu yang main maco, yang main judi banyak kan oma-oma sama opa-opa. Aku bilang ini oma-oma sama opa-opa kenapa? Tua-tua semua, yang muda tuh kehitung pakai tangan. Mejanya cuma berapa, sisanya opa-opa, oma-oma. Tapi itu di sana ya di Malaysia. Kalau di WB ini kayaknya nggak ada ya Bu ya? Ada gak yang main judi? Ada gak yang main maco? Jangan ya, jangan. Jadi itu urusan kebiasaan buruk ya. Oke, atau berikutnya iri hati, cinta uang ya kan. Nah seringkali, nah ini terjadi nih ibu-ibu, kan sebagian saya nggak tahu deh, mungkin sebagian ibu-ibu di sini ada yang gaptek, tapi sebagian juga enggak kan. Jadi ngeliatinnya medsos orang lain, ngeliatin dia udah punya apa ya, tasnya merek apa ya, berapa duit ya belinya. Terus nanti Desember dia jalan-jalannya kemana ya, diliatin mulu, terus diiriin. Buat apa ibu-ibu? Ya jangan ya, orang-orang bolehlah pergi ke misalnya ke New Zealand, ke Amerika, kita nggak usah kemana-mana, kita ke Bogor aja, makan soto mie Bogor juga enak. Ya, kalau dengan syukur semuanya menjadi nikmat. Jadi jangan kita iri, ya jangan kita ngeliatin orang yang hal-hal yang gak kurang penting.
Nah, bahkan kecemaran, ya. Kecemaran ini bicara perselingkuhan. Akhir zaman ini saya pribadi sebagai ibu gembala banyak konseling adalah istri-istri yang selingkuh, bukan suami-suami. Itu dosa akhir zaman aku lihat, ya. Jadi banyak istri-istri yang nggak puas, ya kan? Nah, inilah yang perlu dibersihkan dan dipotongnya. Amin. Setuju? Coba di antara ini cerita sama teman-teman, kamu yang mana yang perlu dibersihin sama dipotong? Ngaku dong, ngaku sama teman-teman grupnya. Saya yang ini loh, ayo ngaku, saya kasih waktu 2 menit. Saya yang mana? Atau ada yang bilang, saya semuanya. Jangan Bu, jangan ya. Ayo pilih 1, 2, 3 aja, paling banyak 3. 1, 2 boleh. Jadi tolongin saya ya, saya mau berubah di ini loh. Di kepahitan sama kemarahan saya mau berubah gitu loh. Ya. Oke. Siapa yang lebih dari 3 ada gak? Ini kan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang lebih dari 3 yang harus didoakan ada? Gak ada. 2, cuma 2 punya 2. 2 ada gak yang 2? Hah? Ya ada beberapa, oke. 1 yang punya 1. Ya ada. Yang lain punya apa? Gak jawab ya pertanyaan saya. Oke? Perhati nih, saya gak jawab, saya gak lanjutin loh. Saya mau nanya ibu-ibu konsen 1 sampai 6, mana yang saya harus berubah supaya saya bisa menjadi sahabat Allah. Ayo. Berapa? Ada 2. Oke. Ini di sini ada berapa Bu? 1. Oke. Sini barisan sini. Khawatir apa Bu? Oh khawatir, oke. Good. Ya, oke sebelah sini. Berapa Bu? 1, 2, 3, 6. Oke ya. Kita rindu kebenaran firman ini, kita sharing nanti di kelompok dengan otentik. Amin. Dengan otentik, dengan jujur dan terbuka, dan saya berkata, Tuhan ini saya Tuhan. Saya mau Tuhan ya berubah, dan saya mau disembuhkan, dan saya mau jadi sahabat Allah. Yang ketiga berkata, persahabatan minta apa saja. Yuk baca ayatnya 2, 3. Yohanes 15 ayat yang ke-7, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Coba ibu-ibu, siapa di sini yang sudah minta sama Tuhan dan dikasih dan doanya dijawab? Oh kamu, apa? Kamu minta apa? Banyak. 1 aja dong, jangan banyak. Biar bikin ngiri teman-teman yang lain. Sini, kamu sini. Siapa namanya? Cepet, kok malu? Siapa tuh ibu, siapa ya namanya? Bu, mari Bu. Ya. Katanya banyak, 1 aja. Sebelum nanti saya juga cerita. Saya juga minta apa saja Tuhan kasih. Namanya siapa? Kamu namanya siapa sayang? Namanya Cica. Aku pernah minta sama Tuhan anak, karena mertua aku minta anak cowok ya, karena dari 3 menantu 2 yang udah menikah cewek semua, jadi aku minta sama Tuhan minta anak laki-laki, Tuhan kabulkan anak laki-laki. Jadi mertua saya dari anak 3 laki-laki ini, menantu yang punya anak laki-laki cuma saya. Dikabulkan. Luar biasa, sangat spesifik ya. Tuhan berkati kamu. Nanti minta yang lebih gede ya selain anak. Oke, siapa lagi? Ayo yang minta. Tadi ada banyak tuh yang angkat tangan. Bu, minta apa Bu? Yang dikabulkan apa? Minta apa? Ibu minta apa? Hah? Saya yang ke bawah aja deh. Ayo, Ibu minta apa yang dijawab sama Tuhan? Ya, siapa namanya Bu? Oma Lio. Oma Lio. Udah Oma ya, susunya berapa Oma? 2. Saya pikir 20. Ya Oma,
Apa yang dijawab Tuhan? Banyak. Satu aja Oma. Saya punya anak tiri 2, perempuan, anak saya sendiri kandung 2, berarti 4. Anak saya yang pertama dapat Cina, seperti saya. Nomor 2 dapat orang Belanda. Nomor 3 Indonesia. Ya, yang keempat saya ngomong gini, Tuhan kalau bisa jangan satu rumpun, semuanya terkabul. Anak saya yang paling kecil dapat Korea, jadi satu pun nggak ada. Wow, 5 benua dong Bu ya. Wih, luar biasa ini Oma. Wih, berarti nanti jalan-jalan ke Korea, jalan-jalan ke Belanda ya Oma. Iya bener juga ya, doain mantu yang luar negeri nanti kita bisa ngikut ya. Bener gak Bu? Ya kalau dikasih. Oke, siapa lagi? Ini dapat apa Bu? Nah, apa? Siapa namanya? Moice. Keren. Apa dapat apa? Saya dulu ibadah tuh cuma sendiri Bu, kalau ibadah umum. Saya selalu doain nih bangku di sebelah saya, biar suami saya tuh mau ikut ke gereja. Dulu Amin. suami saya masih muda. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah jawab, sekarang udah ke gereja. Bisa Wow, bareng-bareng. tepuk tangan luar biasa dong. Mana suaminya ada gak? Salam kangen sama suami ibu, nanti ketemu ya. Oke, itu kalau suami cowok paling ganteng, gak ada saingan di rumah ya. Oke, ya siapa lagi? Siapa? Ayo cepetan, yang mau ngomong. Dapat apa Bu? Satu orang, ya ibu, sini Bu, sini. Ibu sini, ya. Siapa namanya? Jessica. Ya Ibu, saya mau bersaksi mengenai Tuhan banyak sekali sebetulnya Bu ya. Satu aja, satu jangan banyak. Jadi waktu kemarin itu mama saya kan usianya 85 tahun. Jujur saya udah nggak kerja nih ya, jadi penghasilan nggak ada. Ya, anak saya sih memang udah kerja, tapi saya nggak pernah ngandalin anak saya ya, nggak pernah minta uang sama dia. Terus saya bilang, Tuhan, saya pengen sekali rayain ulang tahun mama yang ke-85 tahun ini, supaya anak-anak bisa pada ngumpul semua ya. Jujur Bu, anak-anak yang lain nggak pernah pada datang tengokin mama saya ya. Jadi cuma saya sendiri gitu. Jadi saya ingin anak-anak pada ngumpul supaya hati mama saya bahagia. Nggak taunya Bu, Tuhan kirim saya tamu dulu salon. Saya kan kerja di salon. Bisa potong rambut ya Bu? Iya. Oh, yuk siapa yang mau potong rambut sama Ibu Jessica? Tuhan kirim tamu banyak pada chatting saya, Jess bisa nggak ke rumah, aku mau nyanggul nih, aku mau make up, sampai akhirnya terkumpul uang jutaan. Ya, saya bisa rayain mama saya ulang tahun di restoran yang cukup bagus. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Jessica. Jess, ngomong-ngomong salonnya di mana? Oh dipanggil gitu. Oh iya. Tuhan berkati kamu ya. Segala sesuatu yang kita minta untuk kehendak Tuhan pasti akan dikabulkan. Begitu juga dengan saya, ibu-ibu. Saya waktu itu kan, waktu saya bertobat di keluarga saya yang pertama. Jadi adik-adik saya tuh pada nakalnya lengkap. Ngerti gak? Kalau lengkap itu ya mabok, rokok, ya kenajisan, ya kuasa gelap, pokoknya lengkap lah. Nah terakhir saya doain adik saya yang nomor 2 yang di bawah saya yang bener-bener nakal banget. Diuber-uber polisi tapi dia hebat banget gak pernah ketangkep. Ya kan, itu hebatnya adik saya. Nah satu hari dia nikah ya itu kita yang berproses dalam pernikahannya. Nah setelah dia nikah gak lama kemudian kembali dia jatuh lagi. Gitu loh, dengan jajan. Sampai saya ngajak ngobrol dari bye-bye, dari marah, dari kesel, tetap aja dia nggak berubah. Tiba-tiba waktu saya doa, ibu-ibu, waktu saya doa, terus Tuhan bilang kasih tahu sama adikmu, kalau dia nggak mau bertobat, nanti dia kena sakit kelamin. Hah, yang benar Tuhan, masa adik saya bisa sakit kelamin? Bener, sampaikan. Ya saya deg-degan, saya doa lagi. Akhirnya saya benar-benar Tuhan saya sayang sama adik saya. Saya mau dia bertobat, saya mau dia rindu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terus apa yang terjadi, saya udah doa, saya mantep, saya datang sama adik saya. Wan, kamu nih Tuhan ngomong kalau kamu gak bertobat dalam pernikahanmu sungguh-sungguh, nanti kamu kena sakit kelamin. Alah Cici, apa sih lu ngomong gak jelas. Tuh saya malah dimarah-marahin. Apa yang terjadi ibu-ibu? Bener aja.
Gak lama kemudian dia kena sakit kelamin. Tapi puji Tuhan lewat dia sakit itu dia bertobat, sampai hari ini dia setia, dia jadi pemurid, dia jadi pemimpin komsel, dan Tuhan baik banget, Tuhan luar biasa buat kita. Amin. Ya, mari kita datang sama Tuhan, kita mau terhubung dengan Dia. Kita mau berkata, Tuhan saya mau terus connect hidup saya dengan Engkau. Kitab firman Tuhan ini berkata bahwa ketika kita dekat menjadi sahabat Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan ibu-ibu. Coba hari ini tutup matamu sungguh-sungguh. Kamu datang dengan hati yang haus dan rindu kepada Tuhan. Tuhan nyatakan sesuatu dalam hidup saya. Nyatakan Tuhan. Saya percaya ketika saya rindu menjadi sahabatmu, janji-janjimu itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Yes, saya mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Saya mau melihat bahwa Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Terus Engkau berjanji, Engkau akan datang dan menyembuhkan setiap. Yes, amin. Selalu melekat di hatimu. Amin Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes, amin. Terhubung denganmu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita ibu-ibu. Kita mau katakan ini saya Tuhan. Saya mau melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes, ku terhubung denganmu. Amin. Terhubung denganmu. Yes, nikmati hadirat Tuhan pagi ini. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yes, rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita. Ketika kita connect dengan Bapa, ketika kita terhubung dengan Dia. Yes, yes. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang berurusan dengan kami. Kalau hari ini kau berkata, ada hal-hal yang perlu dipotong, bahkan dibersihkan dalam kehidupan kita. Mari kita datang jujur dengan terbuka. Ini saya Tuhan. Saya mau sembuh dari kemarahan. Saya mau sembuh dari mudah-mudah marah. Apa-apa saya marah, apa-apa saya egois. Tuhan tolong Tuhan. Mampukan saya untuk saya izinkan Engkau membersihkan hidup saya. Engkau membersihkan hati saya. Mari Bapak Ibu, mari ibu-ibu yang merasakan ada hal-hal yang seringkali engkau mudah marah. Sedikit-sedikit engkau mudah marah, bahkan engkau ngamuk tidak terkendali. Taruh tangan di dadamu. Katakan dengan jujur, Tuhan saya ini Tuhan. Tuhan saya mudah marah Tuhan. Saya mau sembuh Tuhan. Yes. Biarlah hari ini firman-Mu datang. Ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi sahabat-Mu Tuhan. Engkau akan bersihkan hidup saya. Engkau akan bersihkan hati saya. Yes, makasih buat ibu-ibu yang jujur. Taruh tangan di dadamu dan terus kau berdoa. Tuhan ini saya Tuhan. Tuhan saya mau sembuh dari mudah marah Tuhan. Saya mau sembuh dari mudah marah Tuhan. Siapa lagi di antara ibu-ibu yang mudah khawatir? Engkau takut dengan hal-hal yang tidak jelas. Engkau khawatir dan engkau takut. Berulang-ulang itu terjadi dalam perjalanan pengiringanmu kepada Tuhan. Taruh tangan juga di dadamu. Tuhan ini saya Tuhan.
Saya takut Tuhan, saya takut masa depan anak-anak saya. Saya takut dengan suami, saya takut dengan kehidupan bisnis saya yang mulai kolaps. Saya takut dengan apapun yang tidak jelas Bapa. Tuhan, takut dan khawatir itu mengikat hidup saya, yang menghalangi untuk saya menjadi sahabat Engkau. Mari biarlah pagi ini Engkau berurusan dengan saya pribadi. Yes, dengan Engkau jujur, otentik, menaruh tangan di dadamu, Tuhan akan sembuhkan Engkau. Tuhan akan sembuhkan Engkau. Terima kasih buat ibu-ibu yang jujur. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menyatakan dengan sungguh-sungguh Engkau takut, Engkau khawatir tentang hidupmu. Saya undang ibu-ibu yang masih terikat dengan marah atau dengan takut, Engkau bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Engkau yang sudah menaruh tangan di dadamu, Engkau bangkit berdiri dari tempat dudukmu. Dengan Engkau berespon, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya anakmu Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, saya mau jadi sahabat Engkau. Oh, terima kasih buat ibu-ibu yang jujur. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah bangkit berdiri. Saya undang, silakan ibu-ibu maju ke depan. Biarlah ketika engkau maju ke altar, engkau akan merasakan bukan kami yang mendoakan, tapi hadirat Tuhan yang akan menyembuhkan ibu-ibu. Mari silakan maju ke depan. Mari lebih maju lagi, lebih maju. Kasih jarak ibu-ibu, kasih jarak biar kami bisa mendoakan ibu-ibu. Kami percaya kekuatan Tuhan turun hari ini. Tuhan sedang berurusan dengan setiap kita. Yes. Hubung denganmu. Angkat kedua belah tanganmu ibu-ibu semua, yang duduk juga maupun yang di depan. Karena Tuhan yang akan menyembuhkan ibu-ibu. Tuhan yang akan melawat ibu-ibu, bukan kita. Tuhan akan berurusan dengan kita pribadi. Yes, yes, Tuhan tolong Tuhan. Berdaulat atasku, terhubung denganmu. Yes, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, ini saya Tuhan. Yes, saya mau Engkau berbicara buat hidup saya. Yes, nyatakan kemurahan-Mu. Yes, biar air mata pertobatanmu mengalir hari ini. Air mata pertobatan untuk kau sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Yes, Tuhan kau berurusan dengan saya. Yes, makasih Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Sembuhkan luka-lukanya. Sembuhkan luka-lukanya. Hari ini kami hardik roh kemarahan yang menguasai ibu ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Yes, kau sembuh, sembuh, sembuh. Yes, yes, makasih Tuhan. Hubung denganmu. Singer biar bisa lebih pelan. Saya undang ibu-ibu yang di depan. Kamu panggil Bapak. Panggil Bapak, katakan Bapak, saya mau sembuh. Sebut apa yang kau sakit hari ini. Sebut dengan kata-kata yang bisa kau mengerti. Bapak, saya mau sembuh. Bapak, saya mau sembuh dari kemarahan, dari kepahitan, dari takut, dari khawatir. Katakan, ayo semua jangan berdiam, semuanya. Semuanya ibu-ibu yang di depan ataupun yang duduk di kursi, katakan sesuatu kepada Tuhan. Saya rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia sedang berkeliling menumpangkan tangan kepada setiap kita. Dan dia berkata, engkau akan sembuh anakku. Yes, engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh. Yes, Tuhan tolong Tuhan. Yes, jamah Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan, ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah beri roh takut atau roh khawatir Tuhan. Tapi tipuan-tipuan yang menipu saya. Hari ini saya berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya mau cabut gitu. Saya mau sembuh. Yes, saya mau sembuh. Saya mau sembuh. Yes, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu membebaskan saya. Apapun yang terjadi dalam hati saya, hari ini hidup saya milik-Mu Tuhan.
Dalam nama Yesus, yes, dalam nama Yesus, kuasa-Mu turun Tuhan. Yes, kuasa-Mu mengalir hari ini. Kuasa kesembuhan mengalir, yes, mengalir, mengalir, mengalir. Dalam nama Yesus, darah-Mu Tuhan membebaskan, darah-Mu menyembuhkan. Angkat semua akar-akar pahit yang menancap dalam hatinya. Hari ini roh kepahitan kami cabut engkau dalam nama Yesus. Kau tidak ada tempat dalam hidupnya. Yes, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh, sembuh. Bebaskan dia, bebaskan dia dari setiap bentuk kepahitan yang mengikat dia. Dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kuriara lala nama shikiti. Yes, tangan-Mu yang kuat menjaga ibu ini Tuhan. Dia tidak pernah sendiri. Dia tidak pernah sendiri Tuhan. Kalau dia merasa sendiri Tuhan, dia tidak pernah sendiri. Tapi Engkau menuntun langkah-langkah hidupnya. Yes, Kau tidak pernah membiarkan dia berjalan sendirian. Jangan kau takut sendiri. Tapi biarlah kau terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kau, Tuhan menjaga engkau. Yes, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu turun Tuhan. Kesembuhan-Mu turun Tuhan buat dia. Bebaskan dia Tuhan untuk melihat janji-janji-Mu Bapa. Percaya bahwa janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidupnya. Jangan kau kurang percaya hai anakku. Tapi biar engkau melihat bahwa Tuhan di depan. Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidupmu. Jangan kau tidak percaya. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kau akan melihat bahwa kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan dan membebaskan engkau. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, kuasa kasih-Mu turun Tuhan. Kuasa kasih-Mu turun Tuhan. Kuasa kasih-Mu turun Tuhan. Yes, kiara lalala nama shikiti kiara lala nama. Yes, Engkau berurusan dengan saya Tuhan. Yes, sembuhkan yang paling dalam yang saya tidak bisa cerita kepada siapapun. Yes, siang ini Kau menyembuhkan, siang ini Kau membebaskan, Kau membalut Tuhan. Kami berkata kuasa darah Yesus membalut semua perasaan tidak aman kamu. Kau tidak aman, perasaan tidak aman yang terjadi dalam hidupmu. Hari ini Tuhan berkata di dalam kau menemukan rasa aman. Sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Yes, kuriara lala nama shikitikia. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kuriara lala nama shikitikia rana. Tuhan mau pakai ibu di tengah kesederhanaan ibu, di tengah banyak hal yang ibu gak bisa. Percaya bahwa janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Setialah terus, setia terus. Akan terjadi terobosan dalam kehidupan ibu. Jadikan Tuhan sebagai sahabat, sebagai bestie dalam kehidupanmu. Supaya kau merasakan, yes, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Yes, makasih Tuhan. Yes, makasih Tuhan. Kuriara lalala nama shikitiga. Yes, kuriara lalala nama shikitiga. Oh Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kuasa kasih-Mu mengalir Tuhan. Sembuhkan ibu ini, bebaskan dia, angkat semua kelelahannya. Angkat Tuhan, angkat bebannya Tuhan. Angkat, kami angkat dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Yes, makasih Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Yes, kuasa-Mu mengalir Tuhan, mengalir. Yes, yes, makasih Tuhan, makasih. Kuriara lala mana shikitiki arala nama shikiti. Yes, kuriara lala nama. Yesus, yuk sama-sama kita nyanyikan. Mari kita bangkit berdiri dari kursi kita masing-masing. Kita angkat kedua belah tangan kita.
Kita katakan Tuhan kau luar biasa buat saya. Kaulah Tuhan, Yes. kekuatanku, sukacitaku. Yes, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yes. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, Amin, amin. begitu besarnya kasih-Mu. Yes. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yes, makasih Engkau sukacita kami Bapa. Siang ini kami datang kepada Engkau yang menjadi sahabat dan kami bersuka cita kalau Engkau izinkan kami menjadi sahabat Engkau Bapa. Dan kami akan terima janji-janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya siang ini Engkau sudah menyembuhkan kami. Kau melakukan terobosan dalam hidup kami. Kau terus membawa kami dalam kemenangan Bapa. WB ini akan penuh dengan hikmat marifat. WB ini akan terus dipakai Tuhan. Ada banyak orang-orang besar muncul lewat WB ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkata tudung meterai perlindungan kuasa darah Yesus membungkus setiap kami. Menjaga setiap kami. Untuk kami terus dekat dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus semua kita yang sukacita katakan amin. Oke, makasih. Jangan lupa passwordnya. Coba masih tetap berdiri ibu-ibu. Passwordnya gimana? Oke, siap? Sama-sama, sama-sama. Semuanya udah berdiri? Oke, siap? 1, 2, 3. Apa-apa ingat Tuhan. Dikit-dikit ngobrol sama Tuhan. Apa-apa